Shalom Bapak Ibu, para pemirsa dan sahabat Yamari MHM yang tersebar dimanapun juga. Salam Immanuel. Hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2023, kami akan memulai IOY Yamari yang ke-164. Marilah kita buka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memulai IOY 164 ini. Amin. Tema saya hari ini adalah undangan kasih. Berdasarkan dua ayat. Pertama dari Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang kedua dari Yohanes 3:16, "Karena Allah mengasihi dunia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, undangan kasih ini justru berdasarkan dua ayat tadi, saudara, ada sebuah huruf Mandarin yang unik. Ungkapannya adalah lai. Lai berarti datang. Seperti yang saudara lihat di tayangan, huruf lai ini di tengahnya ada sebuah salib yang besar. Kemudian di kiri kanannya ada dua huruf. Dua huruf kecil ini adalah ren, berarti manusia. Menggambarkan ketika Yesus di atas kayu salib. Dia memang di samping kiri kanannya ada dua penyamun yang disalibkan bersama dia. Kemudian Yesus ada di tengah, ren yang besar adalah menggambarkan Yesus. Dan dalam kondisi ini, Yesus mengundang, "Jing ni men lai, silahkan datang, marilah kepadaku." Tapi undangan ini dengan hati yang penuh kasih. Kasih Allah Bapa. Nah, kasih ini ada 5 sifat yang penting. Pertama adalah kasih yang agung. Saya ingin persilahkan vokal grup menyanyikan lagu Kasih Allah. Ketika
Sebagaimana saudara dengar lagu kasih Allah, terutama bait yang ketiga, menggambarkan apabila kita menganggap langit biru sebagai kertas, air di laut sebagai tinta, pepohonan yang di dunia ini semua sebagai pena, hanya menulis satu tema, dan yang menulis adalah semua manusia di dunia sebagai penulis, yaitu menulis tentang kasih Allah. Digambarkan di sana, sekalipun langit biru sudah penuh dan tinta di laut sudah kering, namun kasih Allah belum selesai diungkapkan. Itulah kasih yang agung. Nah, saudara, ada seorang ibu bertanya pada putrinya, "Apa kau cinta mama? Seberapa besar cintamu?" "Sekian." "Oh, lebih besar, Ma." "Sekian?" "Ya, lumayan." Tapi ibunya berkata, "Ada sebuah kasih yang sekian besarnya." Apakah itu? Itulah kasih kayu salib. Paulus menggambarkan di dalam Efesus bahwa kasih Kristus itu adalah betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Itulah kasih kayu salib. Kasih kayu salib adalah kasih yang tidak terbatas. Jadi kasih Allah agung dan tidak terbatas. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang adil. Ada sebuah lagu tentang Yohanes 3:16 dalam bahasa Mandarin yang akan saya nyanyikan bersama dengan istri saya, Ibu Lydia. Sen ai se ren, seng zhi jiang ta di, 独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生。神爱世人，圣子将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生。Kasih Allah atau 神爱世人 dalam bahasa Inggris, for God so loved the world, dunia ini. Jadi kasih Allah
adalah kasih yang adil. Itulah yang kedua, sifat kedua daripada kasih Allah. Yesus memang dilahirkan di Palestina, tapi dia tidak berkata Allah mengasihi bangsa Israel, tapi Allah mengasihi dunia, termasuk Indonesia, Amerika, Singapura, Eropa, dan seluruh dunia. Semua suku bangsa di dalam dunia. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang menggambarkan Yesus cinta segala bangsa. Kuning, hitam, putih, merah, yaitu warna kulit manusia. Semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Jelas menggambarkan Yesus mencintai segala bangsa, berarti kasih Allah adalah kasih yang adil. Manusia sulit untuk menjadi adil, tapi keadilan hanya datang daripada Tuhan Allah. Baik sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai orang tua, sulit bagi kita untuk berlaku adil merata sekali. Tapi Tuhan Allah mengasihi seluruh dunia dengan adil. Tuhan Yesus tidak mengendaki satu jiwa pun yang binasa, karena Ia mengasihi kita dengan keadilannya. Itulah yang kedua. Sifat kasih Allah yang ketiga adalah kasih yang ajaib. Vokal grup atau solis akan menyanyikan kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatimu, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatimu. Saudara, kasih Allah seperti sungai yang mengalir terus. Kasih Allah itu begitu ajaib. Betapa tidak? Siapakah Allah?
Allah adalah Allah yang betapa mulia, tinggi, hormat, kudus, dan agung. Tetapi Allah yang begitu telah jatuh cinta kepada manusia yang najis, yang lemah, yang berdosa. Bukankah itu ajaib? Saudara, ketika Yesus di dunia, Ia pernah merubah air menjadi anggur. Apa artinya? Air tidak berwarna, anggur berwarna. Artinya hidup kita dirubah dari hidup yang tidak berwarna menjadi berwarna aneka ragam. Air tidak ada rasanya, tetapi berubah menjadi anggur, rasa manis. Artinya juga hidup kita yang tawar, yang tidak berarti, dirubah menjadi hidup yang indah, manis, dan berarti, dan bernilai. Itulah keajaiban Tuhan Yesus. Dalam sejarah kekristenan, terutama kita melihat pertobatan Paulus. Kita mengetahui Paulus dahulu menentang gereja, membunuh orang Kristen. Bahkan pada waktu Stefanus akan mati syahid, dia ikut ada di dalamnya. Tetapi akhirnya ia bertemu dengan Yesus dan bertobat. Perubahan seorang yang bernama Paulus, dahulu Saulus, diganti nama oleh Yesus menjadi Paulus, adalah suatu perubahan yang ajaib, saudara. Kita ketahui Paulus kemudian menjadi rasul terbesar di Perjanjian Baru. Demikian juga saya setelah pensiun banyak melayani pecandu narkoba. Saya pergi ke Sembawang, tempat penjara mereka, dan mereka menyambut dengan baik, menyanyi dengan tepuk tangan, suara gembira, dan banyak mereka yang belum kenal Yesus. Akhirnya mereka angkat tangan dan terima Yesus. Saudara, seorang pecandu narkoba mudah sekali kembali kepada heroin atau narkoba. Tetapi barang siapa telah menerima Yesus, yang telah dirubah oleh Tuhan Yesus bagaikan air menjadi anggur, satu keajaiban. Mereka ikut Yesus dengan setia. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi misioneri. Dan setiap bulan tertentu saya kumpulkan mereka, murid-murid saya yang telah bertobat. Mereka luar biasa. Nah, perubahan para narkoba ini adalah satu keajaiban. Apakah mujizat terbesar di dunia ini? Bukan kesembuhan orang sakit, bukan kebangkitan orang mati, tetapi pertobatan orang berdosa. Saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus telah mengalami satu pertobatan yang besar, dan kita adalah mengalami mujizat, dan adanya saudara dan saya sebagai umat Kristen adalah orang yang ajaib. Tuhan Allah ajaib telah merubah kita sekalian. Sifat kasih Allah yang keempat adalah kasih yang berkorban. Solis akan menyanyikan lagu kasih yang berkorban. Saya persilakan. Kasih yang
Saudara, di mana ada kasih, di situ pasti ada pengorbanan. Ada seorang gadis yang mungkin sangat cantik, sehingga dia sekaligus punya 3 pacar. Dan 3 pacar ini sepertinya sangat mencintainya. Masing-masing pernah berkata, sampai mati sekalipun aku tetap cinta padamu. Gadis ini bingung mau pilih yang mana. Lalu akhirnya dia mempunyai satu cara, yaitu diundangnya ke rumahnya, lalu satu persatu dibawa ke pekarangan rumahnya di belakang. Dan dia berkata pada yang pertama, coba lihat itu ada batu, benar. Engkau kan pernah berkata, sampai mati pun mau mencintai saya, benar? Benar. Sekarang saya ingin kamu mati di hadapan saya. Bagaimana caranya? Engkau lari dan benturkan kepalamu ke tembok itu. Sampai kepalamu pecah, saya melihat otakmu, saya baru percaya. Kalau begitu kan saya nggak bisa menikah dengan kamu. Sorry aja deh. Yang pertama, gugur. Demikian juga yang kedua, gugur. Tapi yang ketiga, orangnya kodo bahasa Jawanya. Dia mengatakan, benar, kamu ingin saya mati. Ya benarlah. Saya benar-benar cinta padamu. Dan saya rela mati bagimu. Benar ya, saya lari sekarang. Larilah. Begitu dia lari dengan cepatnya, dia dibenturkan kepalanya. Apa yang terjadi? Kepalanya tidak pecah, tapi temboknya yang pecah. Karena ternyata tembok itu palsu, dibuat dari kertas. Yang pertama dan yang kedua yang gugur itu menyesal sekali. Walaupun ini merupakan satu jenaka, tetapi menggambarkan di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Demikianlah Tuhan Allah mengasihi kita. Ya korbankan putranya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ada seorang pendeta yang berkenalan dengan orang India bernama Rambo. Rambo ini belum bertobat. Pendeta ini berulang kali mengajak ia percaya, tapi selalu ditolak dengan alasan agamamu terlalu mudah. Hanya percaya Yesus masuk sorga. Itu tidak masuk di akal. Tapi agama saya lain. Saya harus pada suatu hari berjalan dengan lutut saya 1000 kilometer sampai ke Delhi. Kalau saya berhasil, kalau saya mati pasti masuk surga. Kalau tidak berhasil di tengah jalan mati pun masuk surga. Pada suatu hari, dia datang kepada Bapak Pendeta, memberikan sebuah hadiah. Ketika Bapak Pendeta itu membukanya, satu hadiah yang mahal sekali. Pak Pendeta tidak berani menerima. Kembalikan ini untuk bekalmu. Karena dia bilang, mulai saat ini mungkin saya tidak bisa bertemu dengan Bapak. Karena saya mulai besok mau berjalan dengan lutut 1000 kilometer sampai ke Delhi. Jadi ini sebagai tanda mata. Pendeta itu berkata, ini untuk bekalmu di jalan. Oh tidak, saya sudah punya bekal yang cukup di jalan. Namun pendeta itu lalu mengatakan, kamu sebenarnya mau berkorban dirimu sendiri. Tetapi sesungguhnya ada orang yang sudah berkorban padamu, yaitu Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, mencucurkan darah sampai tetesan yang terakhir. Kepalanya dipakaikan
mahkota berduri. Kemudian kedua tangannya dipaku dengan paku yang kasar dan kedua kakinya juga. Dan belum mati, lalu oleh tentara dia ditusuk dengan tombak ke perutnya sampai mengalirkan air dan darah. Menurut ilmu kedokteran, itu karena jantungnya telah pecah. Nah, saudara, itulah pengorbanan. Dengan mendengarkan ini, segera Rambo bertobat dan mengatakan, saya akan mulai berjalan. Saya tidak akan berjalan, tapi saya mau terima Yesus sebagai juru selamat saya karena Ia telah mengorbankan diri bagi saya. Sifat kasih Allah yang kelima adalah kasih yang abadi. Dari vokal grup Yamari akan menyanyikan lagu Kasih dari Sorga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir
kasih manusia, kasih sementara. Ada sepasang suami istri yang istrinya karena bawa kendaraan mengalami kecelakaan. Dokter bilang ia mungkin akan seumur hidup dibantu dengan kursi roda. Mendengar itu, suaminya tidak bisa menerima, lalu menulis surat pada istrinya mengatakan, karena setelah keluar rumah sakit, engkau akan seumur hidup dibantu kursi roda, maka perkenankan saya meninggalkan kamu pada hari ini. Jadi istri yang sakit membuat suami minta divorce, minta cerai. Itulah kasih manusia. Banyak alasan memang antara suami istri yang bercerai, menandakan kasih manusia sementara. Kasih ibu termasuk kasih yang paling agung di dalam dunia kecuali Yesus. Saya menikmati kasih ibu saya. Tapi selama 38 tahun ini, sejak tahun 85, 18 Juli, ibu saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya telah kehilangan kasih ibu yang luar biasa itu. Jadi kasih manusia pun, walaupun baik, tetap terbatas. Tapi kasih Allah, kasih yang tidak terbatas, itulah kasih abadi. Sebagaimana Yeremia berkata di dalam pasal 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara, inilah undangan kasih daripada Tuhan. Siapa yang diundang? Semua kita terundang untuk menghadiri akan undangan ini. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu. Saudara, apa artinya letih lesu? Kalau kita baca Mazmur 90, Musa berkata, usia manusia 70, kalau kuat 80, tapi isinya hanya kesukaran, penderitaan, dan kemarahan, bahkan sia-sia. Sia-sia. Ini yang terpenting. Sia-sia kosong. Sebagaimana digambarkan oleh Raja Salomo, kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Di bawah kolong langit ini, semuanya sia-sia. Sia-sia berarti kosong. Berarti tidak berarti. Tidak bernilai. Hidup manusia, sejak lahir sampai mati, digambarkan oleh Musa itu sia-sia. Kalau tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, ketika daratan Amerika mulai dibuka, tanah di Amerika itu murah sekali. Harganya $1.000 satu hari. Apa artinya? Kalau kita bayar $1.000 dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kita lari mengelilingi sebidang tanah. Sampai jam 6 sore, kita bisa kembali ke titik yang sama. Maka sebidang tanah itu menjadi milik kita. Ada seorang pemuda berpikir, saya masih muda, saya akan lari agak jauh. Dia bayar $1.000, dia lari, tidak mau kembali. Dia lari supaya lebih jauh, baru balik. Sampai jam 12, dia masih belum balik. Tapi melihat sampai jam 3, dia baru berputar balik. Tapi apa daya,
kemampuannya, tenaganya sudah letih lesu, sia-sia. Akhirnya dia terjatuh, berbaring di tanah, dan pemilik tanah itu mencoba melihat nadi dan hidungnya sudah tidak bernapas, sudah berhenti napasnya, dia sudah meninggal. Lalu di mana dia berbaring? Digali tanah. Jadi dalam bahasa Mandarin dikatakan Pao de ikuan ziti. Dia lari tapi hanya mendapatkan satu peti mati. Itulah hidup yang sia-sia. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat." Jadi yang diundang tidak cuma letih lesu, yang hidupnya sia-sia, tapi juga yang berbeban berat. Berbeban berat artinya beban hidup yang berat, beban stres yang berat, apalagi beban dosa yang berat. Saudara, godaan dosa di dunia ini luar biasa. Konon di sebuah daerah ada tumbuh sebuah pohon yang bisa mengeluarkan bau wangi. Dan bau wangi itu sangat menarik orang. Barang siapa yang tercium bau itu pasti ingin mencari di mana pohon itu. Sampai ia mendapatkan pohon itu dan dia langsung tergeletak di pohon itu dan mati. Itulah dosa. Saudara, dosa sangat menarik. Tetapi kalau kita mencari dosa, suatu saat kita akan mati di dalam dosa atau di bawah dosa. Ada seseorang pandai sekali membuat brogol, yang kalau tidak pakai kunci tidak mungkin dilepas. Tapi pada umumnya perampok atau penyamun bisa membuka brogol tanpa kunci. Namun brogol yang dibuat orang ini tidak mungkin bisa dibuka tanpa kunci. Suatu hari pembuat brogol ini berbuat salah. Dia ditangkap polisi dan dia dibrogol. Ketika dia mau mencoba membuka brogol itu, ternyata ini brogol ciptaannya sendiri. Nggak mungkin dilepas. Itulah dosa, saudara. Saudara berani bermain dosa, bermain api letup, bermain air basah, maka saudara akan dibrogol oleh dosamu sendiri. Itulah beban dosa. Tetapi jangan khawatir, hai kalian yang berbeban hidup, berbeban stres, berbeban dosa, Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan bagimu." Apa itu kelegaan? Kelegaan yaitu melepaskan kau dari beban hidup, dari beban stres, dari beban dosa. Dengan kata lain, kelegaan ini berarti kebebasan. Ada sebuah ungkapan bahasa Mandarin yang dikatakan, saya baca dulu dalam bahasa Mandarinnya, 生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可取。 Artinya adalah hidup ini mahal harganya, tapi cinta kasih jauh lebih mahal harganya. Namun kalau demi kebebasan, kedua-duanya ini dapat dilepas, dapat dibuang. Berarti kebebasan dalam hidup itu yang terutama. Yesus berkata, memberi kelegaan padamu, artinya memberi kebebasan padamu. Saudara mau lepas daripada belenggu beban hidup, daripada belenggu stres, daripada belenggu khawatir, daripada belenggu ketakutan, bahkan daripada belenggu dosa.
Kalau mau, maka Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Ada sebuah nyanyian yang akan saya nyanyikan, yaitu percayalah Tuhan Yesus, percayalah sekarang. Percayalah pada Yesus, percayalah sekarang, sekarang percayalah, percayalah sekarang, percayalah pada Yesus, percayalah sekarang, percaya pada Yesus, terimalah sekarang. Jemaat sekalian, para pemirsa sekalian, bagi saudara yang masih berbeban berat, letih lesu, datanglah hari ini pada Yesus. Di mana saja engkau berada, engkau menonton video ini, angkatlah tanganmu. Tandanya kau mau percaya dan ikut saya berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau terima Yesus. Aku mau percaya Yesus, supaya aku mendapat kelegaan, kebebasan yang sejati. Dilepaskan dari beban hidup, beban stres, dan beban dosa. Berilah kelegaan, kebebasan, hidup yang kekal di dalam hatiku sekarang, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Undangan Kasih. Semua orang wajib simak undangan ini, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan firman Tuhan tersebut berakar, bertumbuh, dan berbuah, baik dalam keluarga, pelayanan, juga di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Andreas Abdianto, baik dalam keluarga, pribadi, maupun seluruh pelayanan di bulan Oktober dan juga selama beberapa hari berada di Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Mari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekeningnya Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mohon dukungan doanya untuk acara Lokakarya Nasional yang ke-8 yang akan dilaksanakan di River Hill, Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaannya pada hari Kamis sampai dengan Minggu, tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2023 dan berlanjut di Hotel Solia Solo. Kiranya semua acara berjalan dengan lancar. Kita akan masuk doa syafaat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Undangan Kasih. Semua orang wajib simak undangan ini dalam ibadah online yang Mari 1-7 Oktober 2023.
dan kebenaran firman Tuhan tersebut dapat dipraktekkan dalam hidup dan pelayanan. Allah Bapa di sorga berkati hamba-hambamu tim penatelayan dan Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah melayani. Berkat Tuhan menjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan bagi hamba-hambamu kemanapun Tuhan mengutus. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh hamba-hambamu, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan hamba-hambamu sebagai pelayan yang akan melayani dalam ibadah online Jamari ke-165 pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hambamu yang akan melayani, agar berkat Tuhan yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra ya pemirsa Yamari yang bersama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh program pelayanan Yamari bulan Oktober, bulan Desember 2023, baik persiapan akhir panitia loka karya nasional Yamari ke-8 dan perayaan HUT Yamari ke-45 tahun, pelayanan pada tanggal 21 sampai 5 Oktober, pelayanan pada tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 bertempat di Ripple Hills, Tawangmangu, meliputi peserta, pembicara, perjalanan peserta dari berbagai daerah ke Tawangmangu. Kiranya pimpinan dan perlindungan Tuhan bersama-sama dengan panitia, peserta juga semua hamba-hambamu yang akan melayani, agar melalui acara tersebut semuanya diberkati. Allah Bapa di surga akan berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari, baik pembina, pengawas, pengurus harian, pengurus bidang dana, juga staf pelaksana dari kantor Yamari. Tuhan berkati hamba-hambamu dalam hidup, pekerjaan, pelayanan, dan usaha, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha makin maju. Demikian juga seluruh pelayanan, banyak jiwa yang dipulihkan. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus Yamari cabang di Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, dan Samarinda, dan seluruh program pelayanan yang sedang berjalan dan akan dilakukan. Diberkati Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi jemaat dan juga masyarakat. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kuasa Tuhan menjamah, memulihkan bagi mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit yang tidak dapat kami menyebutkan nama masing-masing, serta memberikan jalan keluar mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Kiranya kuasa nama Yesus memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga sukacita dari Tuhan mereka rasakan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Bapak Yusak Setiawan, Pendeta HBL Mantiri, Bapak Shen Liang, Bapak Hones Saswita, Ibu Wong Chai, Bapak Hendra, Bapak Sugi Suradinata, Bapak Martinus Tadu, Bapak Tony Perdikson Tadu, Bapak Perinan Buce Tadu, Ibu Bekti Widi, Ibu Yuliana Karirihara, Bapak Agus Setia Dharma, dan Bapak Hermanus Setiawan, Bapak Kah Mbah. Kuasa nama Yesus menjamah dan memulihkan mereka dan setiap penderitaan yang mereka hadapi, serta memberkati seluruh obat-obatan yang dipakai agar mereka pun cepat pulih. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu pada 14 Februari 2024 dengan seluruh tahapan persiapan, juga sejumlah partai politik, peserta pemilu yang terdaftar, dan penetapan daftar pemilu tetap, penetapan capres dan cawapres, dan berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai RT RW dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pemerintah dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini, serta mereka melakukan dengan mata yang tertuju kepada kepentingan
bangsa dan NKRI, bukan yang lain. Allah Bapa di surga, inilah dua permohonan dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari yang ke-164 ini dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian yang berkata, doa Yabes. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu di ibadah online yang mari yang ke-165. Tuhan Yesus memberkati kita semua.